Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan belajar. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang keutamaan mengajar. Ayat-ayat menerangkan keutamaan mengajar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Surat At-Taubah ayat 122. Supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya bila ia telah kembali kepada mereka, mudah-mudahan mereka berhati-hati menjaga dirinya. Jadi kalimatnya ini berkaitan dengan bahwa Allah memerintahkan ada sekelompok orang yang menuntut ilmu, yang belajar tentang masalah-masalah agama. Ya, agar mereka ketika kembali kepada kaumnya akan mampu memberikan peringatan yang mudah-mudahan mereka akan berhati-hati menjaga dirinya. Karena belajar ilmu itu banyak halangan dan rintangannya. Maka dikatakan la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka berhati-hati menjaga diri mereka sehingga mereka kembali ketika mereka sudah belajar ilmu, kemudian sudah mampu memahami dan bisa mengajarkan kepada orang lain dan mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan ini, tentu perlu kehati-hatian di dalamnya. Hati-hati ketika belajar, hati-hati ketika mengajar dan mengamalkan ilmunya. Maka la'allahum yahdharun. Kemudian yang dimaksud ialah mengajar dan memberi petunjuk. Jadi yang dimaksud dari ayat ini, ayat 122 surat At-Taubah adalah mengajar dan memberi petunjuk. Jadi ketika mengajar itu hati-hati. Hati-hati jangan sampai mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Nah, kemudian dan memberi petunjuk. Dan juga agar kita ketika ditanya oleh seseorang tentang sebuah perkara, maka mampu memberikan jawaban yang memberikan petunjuk ke arah yang lebih baik kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah." Surat Ali Imran ayat 187. Tatkala diambil oleh Allah akan janji dari mereka yang diberikan kitab supaya diterangkannya kepada manusia dan tidak disembunyikannya. Jadi ingatlah ketika Allah mengambil janji orang-orang ahli kitab supaya mereka ditubayyinahu, menerangkan Alkitab ini kepada manusia dengan sebenar-benarnya, wala taktumuna, dan jangan menyembunyikan kebenarannya itu. Ini membuktikan akan kewajiban mengajar. Jadi mengajar itu wajib. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 146. Sesungguhnya satu golongan dari mereka menyembunyikan kebenaran sedang mereka itu mengetahuinya. Jadi hati-hati nih orang yang sudah mengetahui, jangan menyembunyikan kebenaran. Katakan yang hak itu hak, walau kana muran, walaupun itu menyakitkan. Katakan yang batil itu batil, walaupun kadang membuat kita menderita. Itu dalam hadis yang lain jelaskan demikian. Ini menunjukkan haram menyembunyikan ilmu. Seperti firman Allah tentang menjadi saksi. Wa may yaktumha fa innahu 'athimun qalbu. Dan barang siapa menyembunyikan kesaksian, tidak mau menjadi saksi, maka berdosalah hatinya. Ia menjadi orang yang berdosa. Nah, ya bagaimana orang seandainya melihat sesuatu perkara, kemudian dia menjadi saksi, dan dia tahu misalnya kalau dia melihat orang yang dizalimi, tetapi kemudian dia tidak mau bersaksi bahwa orang itu dizalimi, maka dia akan senantiasa terpikirkan di dalam pikiran dan hatinya. Ini yang mengatakan maka berdosalah hatinya yang menjadi orang yang berdosa.
akan selalu teringat bahwa dia kenapa tidak mau memberikan kesaksian untuk menyelamatkan orang itu. Apalagi kalau kasusnya sampai misalnya orang itu adalah dikenakan hukuman dibunuh misalnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyin ayyubayyituhu lin-nasi wa la yaktumu." Jadi dijelaskan, tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu akan ilmu, melainkan telah diambilnya janji seperti yang diambilnya kepada nabi-nabi, bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya. Ini hadis diriwayatkan Abu Naim dan dari Ibnu Mas'ud. Jadi dikatakan demikian tuh. Firman Allah menjelaskan wa may yaktumha fa innahu athimun qalbin. Kemudian baginda Rasul menjelaskan tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang ilmu. Jadi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang berilmu akan ilmu, melainkan telah ambil darinya janji seperti diambilnya kepada nabi-nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya, dan tidak akan menyembunyikan sedikit pun tentang ilmu tersebut. Ya kadang-kadang maaf-maaf saja, misalnya orang ahli kitab sudah jelas di dalam ahli kitab, di dalam kitab itu ada penjelasan, ada ayat yang menyatakan akan datang nabi akhir zaman dengan ciri-cirinya, tapi kemudian mereka sembunyikan hal itu dan dianggap bahkan mereka dihapus dari kitab-kitabnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Jadi surat Hamim atau surat As-Sajdah ayat 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang memanggil kepada Allah dan dia berbuat amal yang saleh. Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyuruh kepada Allah, yang mengajak kepada Allah dan dia mengerjakan amal saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah." Surat An-Nahl ayat 125. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Kemudian Allah berfirman, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Diajarinya mereka akan kitab dan kebijaksanaan. Nah, ini berkaitan dengan keutamaan mengajar. Jadi bagi orang yang mengajar, yang memiliki ilmu, maka dilarang untuk menyembunyikan ilmunya, tetapi harus mengajarkan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain dengan kalimat, dengan perkataan, dengan isi apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan, tidak boleh ada sekecil apapun disembunyikan. Maka kemudian ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka serulah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengajar untuk orang bisa taat kepada Allah menjadi hamba yang baik, maka pergunakanlah metodologi pengajaran yang bijaksana. Bijaksana kita mengajarkan kepada orang lain, kemudian pengajaran dengan pemberian pelajaran yang baik. Bijaksana ini kan gampang mudah. Jadi orang bijaksana ini orang yang sudah berpengalaman di dalamnya. Jadi orang semakin berpengalaman, maka dia harus semakin bijak dalam mensikapi segala permasalahan, apapun itu. Kemudian kalau mengajar, menggunakan teknologi, menggunakan metodologi yang baik, sehingga insya Allah hasilnya akan baik. Banyak metodologi pengajaran disesuaikan dengan tingkat dan jenjang umur. Apakah itu TK, SD, SMP, SMA, bangku perkuliahan. Maka memiliki metodologi yang sesuai dengan levelitas mereka, berbagai macam tingkat usia dan jenjang pendidikan tentunya di dalamnya. Kemudian hadis yang menerangkan keutamaan mengajar, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz ketika diutusnya ke Yaman. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Artinya bahwasanya dengan sebabmu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Jadi
li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Jadi dengan perantaraan engkau, dengan sabab engkau memberikan hidayah. Nah, begitu. Jadi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, bahwasanya dengan sebabmu diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kita mendapatkan petunjuk dulu tuh. Bahwa disebabkan karena engkau mendapatkan petunjuk dari Allah, gitu. Wahidan, engkau memberikan petunjuk kepada seseorang. Khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Jadi kalimatnya begini, kita sudah dapat ilmu, kita sudah dapat pengetahuan, kemudian kita memberikan ilmu, memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang lain, maka itu lebih baik. Mengajarkan kepada orang lain tentang sebuah perkara, urusan dunia kah, urusan akhirat kah, terutama urusan masalah mencari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi kita daripada dunia dan isinya. Hadis diriwayatkan Ahmad dari Muaz. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawab asy-syab'in." Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas u'tiya thawab sab'ina siddiqan. Di kalimatnya, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu untuk diajarkannya kepada manusia, maka ia diberikan pahala 70 orang siddiq. Orang yang selalu benar, membenarkan Nabi, semisalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud, walaupun sadarnya adalah dhaif. Kemudian dijelaskan, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila datang hari kiamat nanti, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada orang abid dan ke orang yang berjihad, masuklah ke dalam surga. Maka berkata para ulama, dengan kelebihan pengetahuan kami, mereka beribadah dan berjihad. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, kamu di sisiku seperti sebagian malaikatku. Berbuatlah syafaat, niscaya kamu mendapat syafaat. Lalu mereka berbuat syafaat, kemudian mereka pun masuk surga. Masya Allah. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi ahli ibadah, ahli berjihad, itu mereka beribadah dan berjihad adalah disabab dengan ahli ilmu. Oleh karenanya, ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli jihad akan masuk-masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesungguhnya adalah dengan ilmu yang berkembang dengan memberi pengajaran. Tidak ilmu yang beku, yang tidak berkembang. Jadi ilmu itu terus berkembang ke arah yang benar, ke arah yang membuat maslahah bagi seluruh umat manusia. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla la yantazi'ul ilma intiza'an minan nasi ba'da ayyutiyahum iyyahu, walakin yadhhabu bidahabil ulama." فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جهالا إن سئلوا aftau bi ghairi ilmin fayadhilluna wa yudhillun. Dijelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari manusia yang telah dianugerahinya, tetapi ilmu itu pergi dengan perginya atau meninggalnya para alim ulama. Tiap kali pergi seorang alim ulama, maka pergilah bersamanya ilmunya. Sehingga tak ada yang tinggal lagi selain daripada kepala-kepala yang bodoh. Jika ditanya lalu memberi fatwa dengan tiada ilmu, maka sesatlah mereka sendiri dan menyesatkan pula orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu yang sudah diberikan kepada kita, kepada manusia di alam dunia ini. Tetapi ilmu itu pergi dengan wafatnya para alim ulama. Maka wafatnya orang alim ulama berarti ilmu itu pun pergi seiring dengan wafatnya alim ulama tersebut. Maka kemudian kata Allah, kalau sudah wafat para alim ulama, maka yang tersisa tinggal orang-orang yang bodoh. Yang mereka itu memberi fatwa dengan tidak memiliki ilmu, dengan tidak memakai ilmu, asal saja memberikan fatwa, memberikan solusi. Maka yang terjadi, sesatlah mereka sendiri. Dan yang lebih parahnya adalah mereka menyesatkan orang lain. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Luar biasa. Jadi
Masa sekarang ini kan sudah terjadi banyak alim ulama yang meninggal dunia, yang wafat, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merasa betapa kemudian ilmunya itu pun semakin berkurang. Dengan wafatnya para alim ulama, kita tidak belajar lagi kepada almarhum, misalnya Kiai Haji Zainuddin MZ yang luar biasa, kepada habaib, pada habib-habib juga banyak yang wafat, ulama-ulama besar pun banyak yang wafat. Maka ilmu itu hilang seiring mereka wafat. Maka tinggallah kita, mudah-mudahan kita bukan generasi yang bodoh, tetapi kita harus mengembalikan ilmu dengan jalan kita mempelajari kembali Al-Quran, karya-karya besar mereka, mempelajari hadis, insya Allah setidaknya ilmu itu tidak akan habis, walaupun kita tidak mungkin sepaqih mereka, tapi setidaknya kita mampu menjaga Islam ini agar tidak kemudian tinggal orang-orang yang bodoh, yang memberi fatwa dengan tidak ilmu, dengan tidak memakai ilmu, sehingga sesatlah dan yang luar biasanya menyesatkan umat ini. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, Man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minnar. Man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minnar. Barang siapa mengetahui suatu ilmu lalu menyembunyikannya. Man alima ilman fakatamah aljamahullah, maka Allah akan kenakan kekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, Ni'mal 'atiyatu wa ni'mal hadiyatu kalimatu hikmatin tasma'uha fatadwi 'alaiha ثم تحملها إلى أخلة مسلم تعلمه إياها تعدل إبادة sana. Sebaiknya pemberian dan hadiah ialah kata-kata yang berhikmah. Nah ini Rasulullah bersabda, Ni'mal atiyatu wa ni'mal hadiyah kalimatu hikmah. Jadi kata-kata berhikmah. Tasma'uha, engkau dengar, fatadwi 'alaiha, lalu engkau simpan baik-baik. Tsumma tahmiluha ila akhillaka muslimin. Kemudian engkau bawakan kepada saudara muslim, tu'allimuhu iyyaha ta'dilu ibadatasana. Maka engkau ajari dia perbuatan yang demikian adalah menyamai ibadah setahun. Ta'dilu ibadatasana. Luar biasa, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi subhanahu wa ma wala au mualliman au muta'alliman. Dunia itu terkutuk bersama isinya selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disukai Allah atau menjadi pengajar atau pelajar. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahlas samawati wa arudihi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, isi langit dan buminya, sampai kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semuanya berdoa kebajikan kepada orang yang mengajarkan manusia. Baginda Rasulullah SAW kembali bersabda, Ma'afadal muslimu akhahu faidatan abdulu min hadisin hasanin balaghahu faballaghahu. Dia adalah seorang muslim memberi faedah kepada saudaranya yang lebih utama dari pembicaraan yang baik yang sampai kepadanya lalu disampaikannya kepada saudaranya itu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kalimatum minal khairi yasma'uhal mu'min fayu'allimuha wa ya'malu biha khairul lahu min ibadati sanatin. Sepatah kata kebajikan yang didengar oleh orang mukmin lalu diajarinya dan diamalkannya adalah lebih baik baginya dari ibadah setahun. Pada suatu hari Rasulullah keluar berjalan-jalan lalu melihat dua majelis. Yang satu mereka itu majelis berdoa kepada Allah dan yang satu adalah majelis yang mengajarkan manusia. Yang satu majelis ibadah, yang satu majelis ilmu.
Maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka itu majelis yang beribadah dan berdoa, bermohon kepada Allah. Jika dihendakinya maka dikabulkannya, jika tidak dikehendakinya maka ditolaknya. Sedangkan mereka yang satu majlis lagi yaitu majelis ta'lim, mengajarkan manusia, dan aku ini diutuskan untuk mengajar. Kemudian Nabi menoleh ke majlis orang mengajar lalu duduk bersama mereka. Bersabda Nabi SAW, contohnya aku diutuskan oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Di antaranya ada sepotong tanah, ada sebidang tanah yang menerima air hujan itu lalu menumbuhkan banyak rumput dan ilalang. Di antaranya ada yang dapat hanya membendung air itu lalu dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka mereka minum, menyiram dan bercocok tanam. Dan ada sebagian tempat yang rata yang tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Jadi ada 3 sikap, 3 jenis orang menerima ilmu. Ada yang dia tanah yang subur, kalau menerima air hujan, menerima ilmu, dia akan kemudian menumbuhkan banyak rumput dan ilalang. Tetapi ada juga yang di dalamnya ilmu itu ditampung, kemudian dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat kepada manusia, kemudian mereka minum, menyiram dan bercocok tanam dengan air itu. Ada sebagian juga yang tempat yang rata, yang tidak mampu menampung air dan tidak pula menumbuhkan rumput kering. Jadi dia menerima ilmu tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang di dalam ilmu. Jadi ada 3 jenis manusia mensikapi terhadap ilmu itu. Yang pertama adalah diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bagaikan sebidang tanah yang menerima air hujan lalu menumbuhkan banyak rumput dan ilalang. Dia tumbuhnya air hujan itu menumbuhkan rumput dan ilalang. Tetapi ada orang yang kedua, dia menerima ilmu kemudian menampung ilmu itu. Dan kemudian itu dimanfaatkannya untuk kepentingan manusia. Maka untuk minum, bersiram, menyirami tanaman, bercocok tanam, memberikan manfaat dengan ilmunya. Dan ada juga orang yang ketiga adalah seperti orang yang menerima ilmu adalah seperti tempat yang rata, yang tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Contoh pertama disebutnya adalah sebagai tamsil teladan bagi orang yang dapat mengambil faidah dengan ilmunya. Contoh kedua disebutnya ialah bagi orang yang dapat memanfaatkannya. Dan contoh ketiga adalah bagi orang yang tidak memperoleh apa-apa dari yang dua itu. Jadi yang satu contohnya itu adalah hanya bagi orang yang dapat mengambil faidah dengan ilmunya. Jadi untuk dirinya dia ngambil manfaat. Nah, contoh yang kedua ini orang yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi orang lain. Dan bagi yang contoh yang ketiga tadi adalah yang hanya dia tempat rata yang nggak bisa nampung air hujan tersebut, tidak menumbuhkan rumput juga, adalah orang yang tidak memperoleh kedua-duanya, tidak mendapat manfaat untuk dirinya, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata banu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin, ilmin yuntafa'u bih." Al-hadis. Ini adalah di antaranya. Jadi ketika anak Adam wafat, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimanfaatkan. Rasulullah bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Jadi ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Menunjuk kepada kebajikan adalah seperti mengerjakannya. Ini hadis dari At-Tirmizi, dari Anas. Walaupun ini adalah kategorinya katanya hadis gharib. Baginda Rasulullah bersabda, la hasada illa fisnatain. Jadi tidak boleh iri hati selain pada 2 orang. Rajulin atahullahu azza wa jalla hikmah, bahwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Yang pertama adalah orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu, maka ditegakkannya keadilan dengan ilmunya dan diajarkannya manusia. Masya Allah. Diberikan ilmu, ditegakkan keadilan, kemudian dengan ilmu itu dia ajarkan kepada orang lain sehingga bermanfaat ilmunya. Yang kedua adalah warujulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Jadi fasallatahu ala halakatihi fil khair. Yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, maka dipergunakan pada jalan kebajikan. Ini kita baru boleh iri ini.
kepada orang yang punya ilmu, kemudian dengan ilmunya itu dia bermanfaat untuk menegakkan keadilan, diajarkannya kepada manusia, bermanfaatlah untuk manusia. Kita boleh iri itu menjadi motivasi dalam pengertian. Iri memberikan motivasi kita untuk belajar dan menjadi seperti dirinya. Atau kepada orang yang diberikan harta, kemudian hartanya dipergunakan untuk jalan kebajikan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ala khulafai rahmatullah. Qila, wa man khulafa'uk? Qala alladina yuhyuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah. Jadi rahmat Allah kepada khalifah-khalifahku. Siapa khalifahmu ya Rasulullah? Tanya orang itu. Nabi menjawab, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba Allah. Menurut athar, ini berkaitan dengan athar. Kalau tadi kan hadis. Yaitu berkata Umar radhiyallahu an, barang siapa menceritakan suatu hadis lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, orang yang mengajarkan kebajikan kepada orang banyak, niscaya diminta ampun dosanya oleh segala sesuatu, hatta ikan di dalam laut. Kemudian berkata setengah ulama, orang berilmu itu masuk antara Allah dan makhluknya. Maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana ia masuk. Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu datang ke Ta'askalan. Lalu ia berhenti pada suatu tempat dan tidak orang yang menanyakan halnya. Maka ia berkata, koreklah tanah bagiku supaya aku keluar dari negeri ini. Ini adalah negeri yang mati padanya ilmu. Dia mengatakan demikian karena ingin merangkan keutamaan mengajar dan kekayaan ilmu dengan adanya pengajaran. Atha radhiyallahu an berkata, aku masuk ke tempat Sa'id bin Al-Musayyab dan ia sedang menangis. Lalu aku bertanya, apakah yang menyebabkan kau menangis? Ia menjawab, karena tak ada orang yang menanyakan sesuatu kepada aku. Berkata setengah mereka, ulama itu lampu segala masa. Masing-masing ulama itu menjadi lampu zamannya. Orang-orang yang semasa dengan dia dapat memperoleh nur daripadanya. Berkata Al-Hasan radhiyallahu an, kalau tak ada adalah orang yang berilmu, niscaya jadilah manusia itu seperti hewan. Artinya dengan mengajar para ahli ilmu itu mengeluarkan manusia dari batas kehewanan kepada batas kemanusiaan. Berkata Akramah bahwa ilmu ini mempunyai harga. Lalu orang menanyakan apakah harganya itu? Akramah menjawab bahwa engkau letakkan pada orang yang bagus membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Berkata Yahya bin Mu'az, ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad SAW daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Lalu orang menanyakan bagaimanakah demikian? Yahya menjawab sebabnya karena bapak dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedang para ulama menjaganya daripada neraka akhirat. Jadi bapak dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedangkan para ulama menjaganya daripada neraka akhirat. Itu pendapat asal dari Yahya bin Mu'az. Orang mengatakan permulaan ilmu itu berdiam diri, kemudian mendengar, kemudian menghafal, kemudian mengerjakan, dan kemudian menyiarkannya. Jadi ini pendapat. Permulaan ilmu berdiam diri dulu, kemudian mendengarkan, kemudian menghafalkan, kemudian mengerjakan, dan kemudian menyiarkannya atau menyebarkannya. Ada orang yang mengatakan, ajarilah ilmumu akan orang yang bodoh, dan belajarlah dari orang yang berilmu akan apa yang engkau tak tahu. Apabila engkau berbuat demikian, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui, dan engkau hafal apa yang sudah engkau ketahui. Berkata Mu'az bin Jabal mengenai mengajar dan belajar, dan aku berpendapat bahwa perkataan ini juga adalah hadis marfu. Kata Mu'az bin Jabal, pelajarilah ilmu. Maka mempelajarinya karena Allah itu takwa, menuntutnya itu ibadah, mengulang-ulangnya itu tasbih, membahasnya itu jihad, mengajarkan orang yang tidak tahu itu adalah sedekah, memberikannya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu itu teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian. Penunjuk jalan kepada agama, memberi nasihat bersabar waktu suka dan duka. Seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga di tengah-tengah orang asing, dan sinar jalan ke surga. Dengan ilmu diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikannya mereka pemimpin, penghulu, dan penunjuk jalan pada kebajikan. Diambil orang menjadi ikutan dan petunjuk jalan pada kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan, malaikat suka kepada tingkah laku mereka. Disapunya mereka dengan sayapnya, seluruh yang basah dan yang kering meminta ampunan akan dosa mereka. Hatta ikan dan binatang laut, binatang buas dan binatang jinak di darat, di langit, dan bintang-bintangnya. Wallah, luar biasa. Karena itu ilmu kehidupan hati dari kebutaan.
Karena ilmu itu kehidupan hati dari kebutaan, sinar penglihatan dan dari kezaliman, dan tenaga badan dari kelemahan. Dengan ilmu hamba Allah itu sampai ke tempat orang-orang baik dan derajat tinggi. Memikirkan ilmu seimbang dengan berpuasa, mengulang-ulangi seimbang dengan mengerjakan salat, dengan ilmu orang taat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah, berjanji, bertauhid, menjadi mulia, menjadi wara, menyambung silaturahmi dan mengetahui halal dan haram. Ilmu itu imam dan amal itu pengikutnya. Diilhamkan ilmu kepada orang-orang berbahagia dan diilhamkan kepada orang-orang celaka. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik yang baik. Demikian dapat disimpulkan bahwa luar biasanya keutamaan orang mengajar. Orang yang mengajar, orang yang memberikan petunjuk harus didasari dengan ilmu. Oleh karenanya, orang yang berilmu bukan hanya harus memberikan manfaat untuk dirinya, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang mendengarkan, orang yang cinta, maka ini mendapatkan pahala. Jangan kita jadi orang yang kelima, yang orang membenci orang-orang yang mengajar, belajar, mendengarkan, dan orang-orang yang cinta kepada mereka. Dan ingatlah, kita harus menjaga ulama-ulama kita ini, karena dengan menjaga ulama, dengan kita mendatangi ulama, dengan kita belajar kepada ulama, maka insya Allah ilmu tidak akan hilang dari bumi ini, karena kita adalah orang yang mewarisi ilmu-ilmu para alim ulama. Mari kita sama-sama perdalam ilmu kita, ilmu keagamaan kita. Banyak karya-karya kitab-kitab besar yang dilahirkan para alim ulama kita, di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin ini sebagai syarah dari kitab Sahih Bukhari yang sangat luar biasa, harus kita jaga, kita pelajari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, sehingga insya Allah agama Islam akan senantiasa mampu tetap tegak di dalam syariatnya, akan menjadi mulia, akan menjadi mampu memberikan kemaslahatan dan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.